tidak boleh dibuka. Saya buka sini, katanya Taman Nasional Bukit 30. Jadi kami ini mau ditaruh di mana? Sedangkan binatang ada perhatian dari pemerintah diperuntukkan ditempatkan, apalagi kami selaku manusia dan asli pribumi pertiwi tumpah darah kami di sini. Jadi kalau itu ada solusi dipecahkan oleh bapak-bapak, kami bisa meninggalkan TMBT. Tapi kalau tidak ada solusi untuk kehidupan kami itu di mana yang bisa kami kelola untuk ngasih makan anak istri kami mohon maaf Pak, bukan kami tidak mematuhi. Selama ini kami sudah cukup mematuhi. Bahkan saya sebatang sawit pun tak punya Pak, karena mematuhi hukum pemerintah. Karena itu dilarang, tidak boleh dibuka. Hutan HP itu hutan pemerintah, memang betul Pak, hutan pemerintah. Tetapi aturan pemerintah itu hutan, tanah dan bumi air itu dimiliki memang betul oleh negara, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Saya juga Pak rakyat Indonesia, jadi lahan yang mana Pak yang bisa dibuka, itu permohonan kami. Iya Pak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Boroki, ada dua peristiwa yang saya kira ini berkaitan dengan sangat erat, yakni saya membaca itu Projo itu akan menggelar semacam kongres atau mukernas atau apa gitulah, pokoknya mereka akan memutuskan apakah mereka akan tetap menjadi relawan dan apakah kemudian berubah menjadi partai politik. Ini aneh juga kalau menjadi relawan, relawannya siapa begitu kan? Kan ini namanya juga Projo Pak Jokowi. Yang kedua ini Gibran Center, ini kan juga relawan juga Bung Rocky. Ternyata mereka tidak akan bubar, jadi mereka bahkan akan mengadakan kongres. Jadi artinya ini polanya akan seperti Projo yang mengawal Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu kita bayangkan. Satu. Yang kedua, kita udah bisa menduga gaya politik dari Gibran sekarang mulai belusuan. Polanya persis sama seperti Pak Jokowi. Tapi pertanyaan saya, apakah ini nanti tidak menimbulkan persoalan ya, seperti relawan, termasuk juga belusukan ini ketika dia posisinya sebagai wakil presiden, bukan sebagai presiden. Jadi kita lihat satu keadaan hari ini yang bisa kita kembalikan pada asal-usul dipasangkannya Gibran pada Prabowo. Kita menduga awal bahwa Prabowo membutuhkan Gibran sebagai faktor yang sudah tersedia tuh. Karena itu bagi Pak Prabowo, yaudah Gibran aja, toh itu artinya dia tidak perlu kerja keras lagi untuk meminta dukungan Jokowi, kan dasarnya begitu. Komunitas Gibran atau konstituen Gibran itu dengan sendirinya juga senang karena berpikir bahwa Gibran akan diasuh oleh Prabowo. Itu dasar pikiran awal tuh dari dua belah pihak. Dari Prabowo menganggap Gibran diperlukan, walaupun orang sering anggap bahwa Prabowo kesirep ya sama Jokowi itu. Tetapi itu jadi pertimbangan politik pragmatis dari Prabowo itu mengambil Gibran. Demikian juga dari pihak Gibran merasa oke, gue magang pada Prabowo tuh. Nah ini yang lebih penting sebetulnya, magang sebagai apa? Tentu magang sebagai calon presiden di 2029. Ya. Jadi kelihatannya pola ini akan dipakai juga oleh Kaisang, akan dipakai oleh siapapun yang dengan Bobi itu. Kenapa? Karena ini kan hasil pembicaraan di meja makan keluarga Jokowi kan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa secara hipotetik harus ada dugaan bahwa Jokowi membrief anak-anaknya di meja makan dan memerintahkan satu persatu, Anda magang ya, kamu Gibran kamu magang tuh. Lalu terjadi pembicaraan, magang buat apa? Buat jadi wakil presiden? Bukan, magang supaya nanti jadi calon presiden 2029. Kenapa? Ya pertimbangannya soal usia, soal kesehatan, atau soal apapun yang dimengerti oleh Jokowi tentang Prabowo. Nah ini yang kita sebut sebagai dirty mind dari Pak Jokowi itu. Lalu pertanyaan berikutnya, ya ke 2029 partainya apa? Tadinya mungkin itu mau diselundupkan lewat PDIP, karena itu Gibran ditaruh di PDIP. Akhirnya Megawati mengerti bahwa Jokowi hanya ingin mencaplok PDIP bukan untuk membesarkan Soekarnoisme, tetapi untuk membesarkan Gibran. Lalu mulai terjadi ketegangan tuh. Jadi kira-kira begitu masalahnya. Karena Pak Jokowi tidak berhasil untuk memperoleh partai yang akan dia urus sendiri, dia gagal dengan Demokrat yang juga disuruh dulu untuk diambil alih melalui saudara Jenderal Purnawirawan Muldoko, gagal ke PDIP karena Mega bisa membaca gerak-gerik politik Pak Jokowi yang
dianggap bahwa sekedar ingin dinastinya yang dibesarkan, bukan jadi Soekarnoisme, gagal untuk mengambil partai yang lain, lalu membentuk PSI, dan ternyata nggak cukup juga. Jadi kelihatannya Projo memang dipersiapkan, karena kapasitas Projo untuk jadi partai lebih tinggi dari kapasitas PSI untuk masuk di dalam parlemen. Kan kita tahu Projo ini otak-otaknya bagus-bagus juga nih, termasuk yang didirikan oleh kawan kita ini, saudara Budi, yang kemudian uh, jadi menteri ke Kementerian Informasi kan. Jadi kelihatannya Projo memang didesain untuk membackup Gibran, tapi itu kan ya rencana yang mungkin bisa batal juga di satu waktu. Jadi kelihatannya pola Jokowi itu akan dipakai juga oleh Gibran tuh, apa namanya, Center of Gibran followers yang dibubarin. Gibran Center. Gibran, ya Gibran, saya bilang apa tadi, Centers of Gibran followers itu. Oke, Gibran Center. Keren banget yang Anda sebut tadi, namanya keren banget. Ya. Jadi kira-kira itu maksudnya tuh. Jadi memang pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yes. Bahkan kalau buah itu pun udah busuk, ya itu makin dekat dengan pohonnya tuh, karena nggak mungkin buah busuk itu bergulir. Jauh banget gitu, nggak mungkin ya jatuhnya ya. Oke. Ya ya. Oke. Tapi kan begini, ada soal, saya kira kita mesti bahas satu persatu ya nanti. Kita sekarang pasti bisa membayangkan bahwa Pak Gibran itu polanya nggak akan jauh beda dari Pak Jokowi. Belusukan itu kan, dari sisi belusukan itu kita tahu, dengan keterbatasan narasi Gibran, pilihan belusukan itu paling tepat, karena dia nggak perlu forum diskusi, dialog, seminar, nggak perlu. Dia ketemu dengan rakyat, bagi-bagi susu, bagi apa gitu, kira-kira itu udah selesai. Dan kelihatannya memang populasi bangsa kita memang seperti itu yang terbanyak. Itu satu. Tapi yang berikutnya nanti kita mesti bahas juga implikasi politik dan hubungannya dengan Pak Prabowo. Nah, kita satu-satu lanjutkan dulu yang soal pola seperti Pak Jokowi, dan itu nanti ada implikasinya dengan Pak Prabowo. Ya, itu irisannya akan terjadi ketika Prabowo membagi tugas di dalam job description nanti. Jadi Gibran dari awal kasih sinyal bahwa dia bukan sekedar wakil presiden loh yang nunggu briefing dari Pak Prabowo. Sekarang dia mulai menunjukkan bahwa dia itu akan jadi pemimpin bayangan dari Prabowo. Ini bahayanya nih, pemimpin bayangan. Padahal konstitusi kita mengatakan wakil presiden itu tidak ada fungsi apa-apa. Cuma nunggu kalau presiden tunjuk bahwa ini kamu belusukan, kamu ini nggak boleh. Wakil presiden itu mengambil alih dengan inisiatif dia sendiri, dengan alasan apapun, tanpa diperintah oleh presiden. Ya. Jadi mesti ada pembagian dari awal. Itu yang dilakukan oleh Pak SBY. Pak SBY betul-betul percaya pada Pak Yusuf Kala untuk bikin pembagian tuh. Jadi briefingnya jelas dari awal. Pak JK itu mengatur soal-soal kemanusiaan, macam-macam. Tetapi itu adalah dasar karena ada pembagian kerja dari pasangan ini sejak awal, yaitu Pak SBY dan Pak Yusuf Kala waktu berkampanye sudah menunjukkan poin yang sama itu. Nah, ini Gibran mengambil langkah yang kelihatannya terlalu jauh menyimpang itu. Mestinya Gibran itu diem aja, tunggu sampai dia dilantik. Itu namanya penghormatan pada Pak Prabowo tuh. Kalau sekarang kan kelihatannya ya Pak Prabowo aja belum ngomong apa-apa, belum menyebutkan portofolio Gibran, tapi Gibran udah ambil langkah. Mulai dengan berupaya bikin kongres relawan, kan itu pasti diperintahkan oleh Gibran kan. Kalian bikin kongres ya supaya saya bisa pidato atau kira-kira. Dan dia, kedudukan dia sekarang adalah wakil presiden terpilih, ngapain ngurusin relawan lagi kan. Jadi terlihat ada ambisi yang sama dengan bapaknya, itu dengan ayahnya, itu yang adalah Presiden Jokowi, untuk tetap memelihara suasana. Itu artinya kemana-mana Gibran akan dikawal oleh pers yang disewa oleh istana, kemana-mana akan ada lembaga survei yang siap-siap untuk menganalisis likability dan new electability dari Gibran. Jadi Gibran bersiap-siap untuk jadi presiden. Nah, secara politis ya bagus juga, tetapi secara etis itu artinya membuat Prabowo merasa ini anak mau ngapain. Suatu waktu nanti mungkin akan terjadi kesulitan psikologi antara gaya Prabowo dan gaya Gibran kan. Jadi kelihatannya Gibran tidak ngerti etik awal bahwa dia adalah wakil presiden terpilih, maka dia mesti tunggu perintah dari presiden terpilih. Kan itu yang kita sebut sebagai etika kepemimpinan. Ya.